Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Sebulan kita telah melaksanakan ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, yang tujuannya agar kalian mencapai derajat takwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang sampailah kita pada saat yang dinanti-nantikan, hari bahagia yang penuh barakah dan ampunan Allah, yaitu hari raya Idul Fitri, hari di mana Allah Subhanahu wa taala berkenan meminta persaksian kepada para malaikatnya untuk memberikan balasan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan keluar untuk melaksanakan sholat Id dengan balasan yang berupa pengampunan dan penggantian kebajikan dari segala kesalahan yang pernah mereka lakukan. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shamu sahra Ramadan," apabila mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mereka telah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, wa kharaju ila idihim, dan mereka telah keluar menuju ke tempat-tempat salat Id mereka, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya malaikati, wahai para malaikatku, kullu amilin yatlubu ajrahu, setiap pekerja tentu mereka menginginkan upahnya, wa ibadi, dan hamba-hambaku, kata Allah, alladzi shamu sahrahum, yang mereka telah melaksanakan puasa di bulan mereka, wa kharaju ila idihim, dan mereka telah keluar menuju ke tempat-tempat sholat Id mereka, yatlubuna ujurahum, mereka juga tentunya mengharapkan upah mereka. Ashhidu anni qad ghafartu lahum, maka saksikan oleh kalian, kata Allah kepada para malaikatnya, bahwa aku telah mengampunkan mereka. Fayunadi munadin, maka seketika itu juga terdengar seruan yang memanggil, ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, irji'u ila manazilikum, kembalilah kalian ke rumah-rumah kalian masing-masing. Qad butilat sayiatikum bil hasanat, sungguh telah diganti kejahatan-kejahatan kalian dengan kebaikan-kebaikan. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sumtum li, kalian telah berpuasa untukku, wa aftartum li, dan kalian juga telah berbuka untukku, fakumu maghfuran lakum, maka bangunlah sementara kalian sudah dalam keadaan mendapatkan ampunan Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah.
Hari ini jutaan umat Islam di berbagai belahan dunia, mereka tengah bergembira dengan mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bergembira menyambut datangnya hari kemenangan, yakni hari raya Idul Fitri ini, dengan menunaikan sholat Id berjamaah dengan keluarga tercinta. Dan kita pun hadir di tempat yang suci ini untuk mensucikan diri dari kealpaan dan dosa. Pada hari ini ma'asyiral muslimin jamaah sholat Id rahimakumullah, hamba-hamba yang beriman dikembalikan kepada fitrahnya, kepada kesucian seperti bayi yang baru terlahir kembali ke dunia. Dan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan dan ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kata Nabi, dan atas dasar keimanan dan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, maka ia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah, selama Ramadan kita berusaha meningkatkan keimanan, menambah ibadah kita. Kita mampu menaklukkan rasa lapar, kita mampu menahan rasa haus. Selama Ramadan kita berlomba-lomba meningkatkan amal ibadah kita, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kini Ramadan telah meninggalkan kita, bulan yang termulia di antara bulan-bulan lainnya, bulan di mana semua amal baik dilipat gandakan balasannya oleh Allah, semua ketaatan diterima, segala doa dikabulkan, dosa-dosa kita diampuni, dan surga pun rindu kepada hamba-hamba yang berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Allah juga menganugerahkan sebuah malam yang apabila kita beribadah di waktu itu nilainya lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan. Malam itu adalah malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah, namun sekarang Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan telah berlalu melewati kehidupan kita. Pertanyaan pun membayang, apa hasil yang telah kita dapatkan selama Ramadan? Mungkinkah ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah, kita akan bertemu lagi dengan Ramadan di tahun mendatang? Ataukah mungkin kita tidak akan lagi menjumpai Ramadan tahun depan? Kita akan meninggalkan Ramadan, kita akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, istri, ataupun suami, dan keluarga kita tercinta semuanya. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, memang Ramadan telah berlalu, namun kami tetap berharap pintu rahmat-Mu masih terbuka lebar bagi kami yang mendekati-Mu. Memang Ramadan telah pergi, namun kami meminta pintu taubat belum terkunci, dan Engkau masih menerima amal ibadah kami. Sebelum ajal datang, sebelum semuanya menjadi ratapan dan penyesalan, pada hari yang fitri ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hanya doa yang layak kita munajatkan. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami di bulan Ramadan, dan pertemukanlah kami dengan Ramadan di tahun kedepannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-185 Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan Ramadan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikannya kepada kamu. Semoga kamu termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Melalui ayat tersebut ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah, setelah kita sempurnakan puasa kita di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengagungkan Allah dengan lantunan takbir, tahmid dan tahlil, seraya kita bersujud dan bersyukur terhadap nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir adalah membesarkan Allah dan mengecilkan selain Allah.
Ketika kita berpuasa, takbir kita cerminkan dengan mengecilkan pengaruh hawa nafsu dan mengagungkan kebesaran Allah di dalam sanubari kita. Ketika kita membaca Al-Quran, kita mengecilkan seluruh pembicaraan manusia dan membesarkan kalam Allah. Ketika kita tarawih atau qiyamul lail, kita kecilkan seluruh urusan dunia dan hanya membesarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Allah yang selalu kita besarkan dalam salat dan doa, tetapi terkadang kita lupakan dalam kehidupan nyata. Dalam puasa kita menahan diri untuk tidak makan dan minum, namun kita berbuka terkadang dengan makanan dan minuman yang haram. Bibir kita kering karena kehausan, mata kita sayuh karena keletihan, perut kita kosong menahan lapar. Namun terkadang tangan-tangan kita kotor karena kemaksiatan. Banyak dari kita yang khusyuk dalam sholat, namun kita khusyuk juga merampas hak orang lain. Banyak dari kita yang fasih membaca dalil dan ayat-ayat Al-Quran, namun kita juga fasih dalam menipu orang lain. Banyak di antara kita tidak putus berpuasa di bulan Ramadan, namun kita tidak putus pula dalam melakukan kezaliman di dunia ini. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, Engkau maha besar, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Hamba-Mu yang lemah ini telah tersesat mengikuti hawa nafsu, maka berikanlah kemampuan kepada kami untuk dapat mengagungkan-Mu dalam takdir di seluruh kehidupan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Sesungguhnya hanya Allah lah yang maha besar, sedangkan selain Allah adalah kecil dan lemah. Apapun yang kita bangga-banggakan dari materi dunia, ketahuilah bahwa semuanya kecil dan tiada berarti sama sekali jika dibandingkan dengan keagungan Allah. Tidak sepantasnya kita membanggakan kekayaan dan jabatan yang kita miliki, karena semua itu hanya titipan belaka yang akan hilang diambil oleh pemiliknya. Tidak perlu kita sombong dan pamer keahlian dan prestasi kita, karena semua itu kecil di sisi Allah bila kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Melalui khutbah Idul Fitri kali ini, marilah kita juga berbuat baik kepada siapa saja, terutama orang tua kita. Islam sebagai agama tidak hanya mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada Allah dan Rasulnya saja. Islam juga mengajarkan umatnya untuk berbuat baik kepada sesama manusia, terutama terhadap kedua orang tua kita. Suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah hak-hak seorang ibu dan bapak?" Rasul menjawab, "Mereka bisa menjadi sorga bagimu dan bisa menjadi neraka bagimu. Keredoan mereka akan membawamu kepada surga Allah, namun sebaliknya kemurkaan mereka akan membawamu masuk ke dalam api nerakanya Allah. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Keredaan Allah tergantung kepada keredaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, berbahagialah kita yang masih memiliki ibu dan bapak, ataupun salah satu di antaranya yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam sorga. Apabila mereka sudah tua rentah, tak berdaya, tergeletak, tidak bisa apa-apa, hari-harinya sudah tidak lagi ceria, menunggu masa seraya menahan rasa sakitnya, ingin berbuat banyak namun sudah tidak berdaya, ingin minta tolong, malu dengan anak dan menantunya. Semua keinginan dikubur dalam hatinya, menunggu dan menunggu siapa yang akan peduli dan ada kasih sayang kepadanya. Dalam kondisi seperti ini, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah, inilah ladang amal bagi kita yang sangat besar. Apabila kita termasuk anak yang peduli, mau meringankan beban mereka, mengurusi mereka, mengasihi, menyayangi dan meringankan beban hidup mereka,
maka surgalah balasannya. Kita harus menyadari ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah, bahwa apapun yang pernah kita lakukan selaku anak kepada bapak ibu kita, berapapun yang pernah kita berikan kepada mereka, demi Allah semua itu belum bisa setimpal dan jauh dari pengorbanan orang tua kita kepada kita. Kasih sayang mereka tidak terbalaskan dengan cinta dan penghormatan kita kepada mereka. Ingatlah ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah, masa-masa kecil kita ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita dicium, digendong dan dituntun oleh mereka. Bagaimana sekarang ketika mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa tergeletak sakit sendirian di rumah tua? Berapa kali kita menengok mereka, menciumnya, menggendongnya dan menuntunnya? Berapa kali kita suapi mereka sebagaimana dulu mereka menyuapi kita? Berapa kali kita ucapkan terima kasih kepada mereka? Berapa kali kita tersenyum kepada mereka? Berapa kali kita memeluk mereka dengan penuh kasih sayang sebagaimana mereka dulu memeluk kita dengan ciuman dan kasih sayang? Oleh karena itu ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah, inilah salah satu waktu yang tepat bagi kita untuk mengulurkan tangan dan bersimpuh di hadapan mereka. Ciumlah tangan yang dulu lembut mempelai kita, namun sekarang sudah mulai keriput dimakan oleh usia. Mohon maaf kepadanya, mohon keikhlasan doa restunya. Mari doakan mereka agar diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalani hidupnya. Doakan agar ia tetap terjaga iman Islamnya. Doakan agar ketika ia kembali menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah dan kita tabah dalam menghadapinya. Namun hadirin rahimakumullah, apabila kedua orang tua kita sudah tiada, bukan berarti kita tidak bisa menebus kesalahan kita kepada mereka. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa apabila seseorang yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia sedang ia mendurhakainya, kemudian ia sering mendoakan dan memintahkan ampun untuknya, dan dia berusaha menjadi anak yang baik, maka dengan sebab itu ia digolongkan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah, seharusnya kita meluangkan waktu, kunjungilah makam orang tua kita. Lihatlah ia tergolek di dalam kubur tak berdaya, memohon belas kasihan doa dari anak dan keluarganya. Ia pasti akan tersenyum ketika ada yang mendatangi dan mendoakannya. Tentunya ia akan sedih jika penghuni kubur yang lain dikirim doa, sementara ia tidak ada satupun yang mengunjunginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah, melalui khutbah ini pula, mari selagi kita masih diberi umur panjang, kita jadikan momentum Idul Fitri ini untuk dapat berbakti kepada orang tua, baik mereka masih ada maupun mereka yang sudah tiada. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri, bertakarrub kepada Allah dimanapun kita berada, dan marilah kita membina persahabatan kepada semua dengan penuh kasih sayang, pererat batin antara kita agar tercipta suasana yang marhamah, penuh cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, marilah setelah sholat Id ini kita laksanakan, kita saling ulurkan tangan kepada keluarga, tetangga, sahabat dan segenap orang yang bergaul dengan kita. Untaikan kalimat maaf kepada mereka semua, seraya membuka pintu maaf selebar-lebar bagi mereka. Allah tidak akan mengampuni apabila ada dua orang yang saling bersalah namun tidak saling memaafkan. Melalui puasa bulan Ramadan, dosa kita kepada Allah diampuni. Sementara dengan hari raya Idul Fitri ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghapuskan dosa kita kepada sesama kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah, demikianlah khutbah Idul Fitri 1443 Hijriah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan marilah kita berdoa semoga segala amal ibadah yang telah kita lakukan khususnya di bulan suci Ramadan akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan memasuki Idul Fitri ini kita akan kembali fitri sebagaimana bayi yang baru terlahirkan kembali. Amin ya rabbal alamin.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, kata Allah, bahwa sesungguhnya manusia ini benar-benar berada dalam suatu kerugian, kecuali yang ada pada diri mereka 4 perkara. Yang pertama, mereka beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, mereka buktikan keimanan mereka kepada Allah itu dengan mereka melaksanakan amal soleh, dan dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhkan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang ketiga, mereka antara satu dengan yang lainnya senantiasa saling menasihati di dalam kebaikan. Dan yang keempat, mereka antara satu dengan yang lainnya senantiasa saling menasihati di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asira. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi amarna bil ittihad wal ihtisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillahi ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin wa ansuril islam wal muslimin wal mujahidin wa khususan habibana wa ustazana wa man ma'ahu wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal munafiqin wal zalimin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rzuqna imaman adilah, Allahumma rzuqna imaman adilah, Allahumma rzuqna imaman adilah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.